Pernah nggak sih kalian kepikiran, kok bisa ya toko-toko besar kayak supermarket bisa punya stok makanan yang cukup? Nggak kelebihan, tapi juga nggak sampai kehabisan. Nggak cuma supermarket, orang-orang yang jualan makanan siap saji kayak catering atau warteg juga harus mikir, besok kira-kira laku berapa ya? Mereka nggak bisa sembarangan masak banyak-banyak, nanti kalau sisa sayang atau bahan bakunya keburu rusak, jadi rugi dong. Gimana sih mereka bisa tahu kira-kira minggu depan bakal laku berapa? Mereka nebak-nebak, pakai firasat? Tentu aja enggak, mereka pakai yang namanya forecasting. Halo, kenalin, aku Farah Nadira dari jurusan Statistika Universitas Pajajaran. Di video ini, aku bakal ngajak kalian buat bahas gimana sih cara forecast dengan metode SES, khususnya di kasus peramalan penjualan mingguan. Kenapa kita butuh peramalan? Peramalan atau forecasting itu penting banget, apalagi buat bisnis yang berhubungan dengan barang yang gampang rusak atau makanan yang cepat basi. Kita butuh tahu kira-kira minggu depan akan terjual berapa unit, supaya stok yang disiapkan sesuai kebutuhan. Kalau kita nyiapin stok terlalu banyak, kita bisa kena yang namanya biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu biaya yang muncul ketika kita harus nyimpan barang terlalu lama. Misalnya sewa ruang tambahan, biaya listrik untuk pendingin, perawatan gudang, dan sebagainya. Dan kalau terlalu lama nggak kejual, makanannya bisa basi atau rusak. Rugi dua kali kan? Sebaliknya, kalau kekurangan stok, kita juga bisa rugi karena kehilangan potensi penjualan. Makanya, peramalan itu penting untuk bantu pengambilan keputusan. Nah, salah satu metode yang bisa kita pakai untuk meramalkan penjualan adalah dengan Single Exponential Smoothing atau SES. SES adalah metode peramalan time series yang digunakan untuk data tanpa tren atau musiman, dengan cara memberi bobot lebih besar pada data yang paling baru, tapi tetap mempertimbangkan data masa lalu. Metode ini menyederhanakan proses peramalan dengan hanya mengandalkan satu parameter smoothing, yaitu alpha. Dengan begitu, hasil ramalannya jadi lebih adaptif terhadap perubahan yang baru terjadi, tapi juga tetap mempertahankan pengaruh data sebelumnya. Eits, yang perlu diingat, SES ini nggak bisa cocok untuk semua jenis data. Supaya hasil ramalannya akurat, datanya harus memenuhi beberapa kriteria khusus, yaitu yang pertama, data time series. Datanya harus berupa rangkaian waktu time series seperti data bulanan, mingguan, atau tahunan. Yang kedua, tidak ada tren jangka panjang. Artinya, datanya tidak menunjukkan kecenderungan naik atau turun secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Jika ada tren, maka metode double exponential smoothing atau metode Holt harus digunakan. Yang ketiga, tidak memiliki pola musiman. Artinya, tidak ada lonjakan atau penurunan yang berulang secara periodik, seperti kenaikan penjualan tiap lebaran, akhir tahun, atau musim sekolah. Jika musiman ditemukan, misalnya penjualan meningkat tiap di bulan September, maka metode triple exponential smoothing atau Holt Winter lebih sesuai. Nah, kalau data kamu memenuhi semua syarat ini, maka SES bisa dipakai dengan cukup baik dan hasilnya bisa diandalkan. Sekarang, kita udah tahu kenapa peramalan itu penting dan kapan SES bisa dipakai. Sekarang kita coba langsung studi kasus. Aku punya data penjualan produk makanan mingguan di tahun 2024. Data ini mencatat penjualan makanan dalam seminggu yang direkap setiap hari Minggu dari minggu pertama di bulan Januari 2024 sampai minggu terakhir di bulan Desember 2024. Ingat, gak semua data time series itu bisa langsung diramal pakai SES. Kita harus cek dulu syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita mulai investigasinya. Apakah data ini sudah memenuhi syarat-syarat utama untuk dianalisis dengan metode SES? Pertama, data ini udah berbentuk time series, artinya datanya tersusun berdasarkan urutan waktu. Dan di sini periodenya mingguan, jadi udah aman untuk syarat pertama. Sekarang kita akan mengecek dua syarat lainnya dengan menggunakan software RStudio. Ini sudah ada sintaksnya, bisa kita enter, lalu kita pilih datanya, file datanya. Kemudian muncul datanya sebagai berikut. Di sini kita ambil kolom kedua di minggu pertama bulan tahun 2024 dan minggu ke-52 tahun 2024 dengan frekuensi 52 yang berarti periodenya adalah mingguan. Kemudian kita bisa dapat plotnya. Lalu enter terlebih dahulu. Di sini muncul output data tidak menunjukkan pola musiman yang signifikan. Berarti data yang kita miliki memenuhi syarat tidak berpola musiman. Kemudian dari grafik yang muncul juga tidak terlihat tren atau pola-pola tertentu. Datanya naik turun secara acak tanpa pola tertentu, maka syarat tidak memiliki tren juga terpenuhi. Karena seluruh syarat utama sudah terpenuhi, maka data yang kita gunakan ini bisa dianalisis menggunakan metode Single Exponential Smoothing. Ini adalah data yang tadi telah memenuhi 3 syarat utama. Di sini datanya berjumlah 52 data. Kemudian untuk nilai forecast dan nilai AP dimulai dari data kedua. Jadi untuk forecast dan AP dari data pertama kita skip aja. Untuk forecast kedua mengambil data pertama yakni di kolom C3. Didapat nilai forecast kedua sebesar 525. Kemudian untuk forecast ketiga mengambil data kedua yaitu C4 dikali nilai alfa. Di sini kita lagi menguji alfa 0,1 ditambah 1 kurang alfa dikali
forecast kedua, yakni di kolom D4. Didapat nilai forecast ketiga sebesar 522,6. Kemudian kita dapat memberi dolar pada sintaks sel alfa yakni di D1 untuk menghitung nilai-nilai forecast selanjutnya. Tinggal di drag ke bawah sampai data ke 53. Nah, di sini kita udah dapat hasil forecast data ke 53 yang berarti forecast 1 minggu setelah minggu terakhir tahun 2024, yakni sebesar 496,59 sekian. Kemudian untuk nilai AP kedua, rumusnya yakni absolut dari data forecast dikurang data asli dibagi data asli dikali 100. Didapat nilai AP kedua sebesar 4,79 sekian. Untuk nilai AP selanjutnya bisa di-drag ke bawah sampai data ke 52. Kemudian untuk sel terakhir di kolom AP diisi dengan penjumlahan dari seluruh nilai dari AP pertama hingga AP ke 52. Didapat nilai sum AP sebesar 1100,24 sekian. Kemudian untuk nilai mean absolute percentage error untuk nilai alpha 0,1 diambil dari sum AP dari alpha 0,1 dibagi jumlah data yaitu 52, didapat hasilnya sebesar 2,13 sekian. Kemudian kita akan mencoba perhitungan dengan alpha 0,2 sampai 0,9 untuk mencari nilai MAPE terkecil. Kemudian didapat nilai hasil keseluruhannya sebagai berikut. Pertama, kita bisa lihat dari sisi MAPE atau mean absolute percentage error. Nilai MAPE menunjukkan persentase kesalahan rata-rata antara nilai aktual dan nilai hasil peramalan. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa alpha 0,3 memberikan MAPE terkecil, yaitu sebesar 1,95861 sekian. Diikuti oleh alpha 0,4 sebesar 1,963 dan alpha 0,1 sebesar 1,973 sekian. Nah, ini menunjukkan bahwa model paling akurat terjadi pada alpha 0,3 karena semakin kecil MAPE maka semakin akurat model dalam memprediksi nilai masa depan. Sebaliknya, alpha yang semakin besar seperti 0,8 dan 0,9 menghasilkan MAPE yang lebih tinggi yaitu di atas 2% yang berarti akurasinya menurun. Ini wajar karena alpha yang besar membuat model terlalu sensitif terhadap fluktuasi data terbaru dan mengabaikan tren historis. Kedua, dari sisi MSE atau mean squared error yang hanya dihitung untuk alpha 0,3 ini karena alpha 0,3 merupakan nilai MAPE terkecil, didapatkan nilai 138,62. Ini menunjukkan rata-rata kesalahan kuadrat cukup kecil yang mendukung bahwa alpha 0,3 tidak hanya menghasilkan kesalahan persentase terkecil tapi juga kesalahan kuadrat yang rendah, menandakan model stabil dan akurat. Nah, kesimpulannya, alpha 0,3 ini adalah nilai smoothing yang paling optimal untuk data penjualan mingguan ini. Alpha ini memberikan keseimbangan antara respons terhadap perubahan data terbaru dan kestabilan tren historis. Maka alpha 0,3 direkomendasikan untuk digunakan dalam ramalan minggu-minggu berikutnya. Kemudian untuk hasil forecast ramalan pada untuk minggu ke-53 atau 1 minggu setelah tanggal 29 Desember yakni sebesar 500,48 sekian. Sekian dari saya untuk forecast dengan single exponential smoothing untuk studi kasus peramalan penjualan mingguan. Semoga bermanfaat.